Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini kita akan membahas terkait masalah kode di keterangan lampiran kelulusan P3K Tenaga Kesehatan. Jadi teman-teman, jadi contoh seperti ini teman-teman. Jadi ada kode seperti ini. Nah, dari keterangan ini ada huruf D, terus di kolom setelahnya ada P garis miring L, terus ada P dan P dan D. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kode ini semua teman-teman itu bisa dinyatakan lulus? Oke, kita coba untuk sedikit memberikan keterangan penjelasan secara umum yang dimaksud dari keterangan kode tersebut. Jadi ini adalah salah satu hasil pengumuman seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau tahun anggaran 2022. Jadi ini adalah salah satu pengumuman. Nah, kita bisa lihat di sini, dan saya kira juga teman-teman yang lain yang mendapatkan pengumuman itu tidak jauh beda dengan penjelasannya. Nah, cuman masih ada teman-teman memang yang kurang paham. Oke, kita coba untuk menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan kode P itu, jadi dari poin B, penjelasan pada kolom keterangan pada angka 11 dan 12 dalam lampiran pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf A sebagai berikut. Oke. P adalah peserta memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau Anda pengumuman nilainya P, Anda itu lulus. Anda itu peserta memenuhi nilai ambang batas, dinyatakan lulus. Tapi biasanya kalau kode P seperti ini, teman-teman itu memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih, di sini formasinya cuman 1. Nih, jumlah formasi ada 1, di mana jumlah peserta ada 4 orang dan hadir 4 orang. Ternyata yang dibutuhkan hanya 1 dari 4 orang pelamar. Maka yang lulus cuman Fatwa Ayu Putri, maka kodenya P per L. Sedangkan yang P3 ini di bawah itu dinyatakan lulus tetapi tidak mendapatkan jabatan formasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk L adalah peserta lulus. Jadi kalau P garis miring L, Anda itu peserta memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus untuk mengisi formasi tersebut. Oke, paham ya sampai sini teman-teman? Terus dia ada kode L2, di mana peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen dari nilai paling tinggi kompetisi teknis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mendapatkan nilai kode L2, maka teman-teman itu dinyatakan lulus. Teman-teman itu peserta memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus, tetapi perpindahan formasi. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar di rumah sakit A, ternyata teman-teman di situ dari semua teman-teman saingan di situ semua dinyatakan lulus. Nah, berhubung di rumah sakit B itu ada kosong formasinya, mungkin bisa saja ada pelamar yang tidak masuk atau memang pelamar kurang di situ, maka teman-teman dialihkan ke rumah sakit B. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang saya dapat di sini untuk pengumuman di Kabupaten Berau ini dia tidak ada P2, yang adanya P garis miring L dan P. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada dapat kode seperti ini, maka teman-teman dinyatakan lulus hanya saja perpindahan formasi. Oke, paham ya teman-teman? Nah, untuk TL itu peserta tidak lulus. Jadi kalau peserta tidak lulus, kemungkinan dia tidak memenuhi nilai ambang batas. Jadi dinyatakan tidak lulus walaupun dia mendapatkan afirmasi. Kompetensi teknisnya itu tinggi, mau dia 300, 400 sekalipun, selama manajerial dan sosial kultural itu tidak masuk nilai ambang batas karena kan ada PG, maka pada saat pengumuman teman-teman itu dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Oke, kalau TMS
di mana penjelasannya peserta P3K tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. Jadi kalau TMS ini sebenarnya teman-teman ketika mendaftar pada saat di administrasi, kita kan ada pengumuman tuh. Nah, di situ bisa dilihat ternyata saya TMS, berarti teman-teman tidak memenuhi syarat. Contoh misalnya untuk tahun 2022 yang tadinya teman-teman harus memiliki masa kerja 2 tahun baru bisa ikut seleksi P3K, tetapi Anda belum mencapai 2 tahun, maka teman-teman itu tidak memenuhi syarat dan biasanya keterangannya adalah TMS. Seperti itu, karena memang berdasarkan peraturan yang berlaku dari persyaratan masing-masing instansi. Kalau ini saya pikir semua instansi juga sama, karena ketetapan dari juknisnya seperti itu. Nah, terus kita masuk ke poin A, B, C, dan D. Nah, ini adalah salah satu afirmasi yang diberikan kepada teman-teman. Salah satu penghargaan selama teman-teman tuh mengabdi di tempat teman-teman bekerja. Nah, cuman perbedaannya apakah semua sama diberikan afirmasi? Oke, kita coba untuk melihat penjelasannya. Untuk A adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai. Jadi kalau teman-teman ada berkebutuhan khusus atau disabilitas, maka teman-teman itu mendapatkan nilai 10% dari tambahan nilai. Jadi nilai teknis itu ditambah dengan afirmasi. Oke, untuk B, pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan yang lokasinya terpencil atau sangat terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai. Nah, untuk ini teman-teman, ketika teman-teman itu mendaftar di salah satu rumah sakit A misalnya, dan di situ rumah sakit A-nya wilayahnya sangat terpencil, maka teman-teman itu mendapatkan afirmasi sebesar 35%. Ini cukup besar afirmasinya dari tambahan nilai kompetensi teknisnya. Oke. Terus nilai C, pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun pada unit fasilitas kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% nilai tambahan. Jadi untuk kode C, pelamar yang berusia, jadi kalau berusia kita 35 tahun dan kita bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun tidak pernah putus, dan kita mendaftar di unit fasilitas kesehatan yang tempat kita bekerja sekarang, misalnya saya ini bekerja di rumah sakit A, maka saya berhak mendapatkan afirmasi itu ketika usia saya itu di atas 35 tahun. Tapi setahu saya ya, kalau misalnya teman-teman ini kerjanya di rumah sakit A terus mendaftar di rumah sakit B, dan menurut saya kayaknya tidak mendapatkan nilai afirmasi seperti itu. Oke ya, sampai situ ya, cukup paham ya. Terus, nah D, ini pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15%. Nah, ini kalau di usia dia belum mencapai 35 tahun dan dia melamar di tempatnya bekerja, maka dia mendapatkan nilai tambah 15%. Tapi kalau dia melamar di tempat lain, maka dia tidak mendapatkan afirmasi itu. Jadi sebenarnya kalau intinya afirmasi itu kita mendaftar di tempat kita bekerja, jadi mendapatkan afirmasi. Nah, terus yang E, pelamar yang sedang dan atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai. Nah, kalau yang E ini sebenarnya seperti teman-teman yang bekerja SK-nya seperti Nusantara Sehat atau PTT Pusat, bekerja di instansi rumah sakit A misalnya, di mana SK-nya itu memang teman-teman itu adalah penugasan khusus dari Kemenkes, maka mendapatkan nilai tambah 5%. Oke, kalau APS ini peserta yang mengajukan pengunduran diri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kalau kita lihat dari kode sini teman-teman. Nah, ini Fatwa Ayu Putri itu mendapatkan afirmasi D. Berarti dia itu bekerja di tempatnya dan dia mendaftar di situ, mendapatkan 15%. Nah, ini Septi Anggriani, Rabiatul Listiani itu tidak mendapatkan afirmasi. Sedangkan Riani Septiani ini mendapatkan afirmasi. Tapi berhubung dari penjumlahan semua nilai dan dia mendapatkan afirmasi, si Riani Septiani ternyata dia tetap di urutan keempat karena nilai dari totalnya itu di bawah dari teman-teman yang Rabiatul Listani dan Septi Anggriani yang tidak mendapatkan afirmasi tetapi nilai murninya itu cukup tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk kode seperti ini. Nah, saya kira seperti itu teman-teman pembahasannya secara umum.
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Untuk teman-teman saya semua, bantu subscribe, jadi saya pun juga bisa mengupdate info-info terkait masalah P3K dan juga informasi-informasi ASN. Dan saya kira sampai situ saja, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.